buat dulu-dulu semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Mbak Pati Jinsu. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinsu dan salam Pancasila untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara, dulur-dulur, manalin sirahutu, teman-teman Pancasila di mana pun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, terima kasih saudara-saudara. Baik, kali ini sesuai dengan judul video saya akan memberikan informasi yaitu dari Jember ya. Kemarin saya dihubungi lewat WA, dikirimi juga beberapa kronologi di Instagram juga. Pasti saudara-saudara sudah tahu sekarang kejadiannya di Jember. Kemarin ada kejadian di mana salah satu rumah warga IKS Pikira Sakti dihancurkan ya, dilempar ya, dan juga tugu yang dirusak juga. Baik, sesuai dengan informasi nanti linknya saya bagikan di kolom deskripsi. Itu nanti linknya dari akun Balai Ekor Media ya. Nanti saudara-saudara bisa baca juga yang selengkapnya. Di sini saya hanya memberikan inti dari permasalahannya ya, buntutnya dari mana sehingga sampai terjadi pengerusakan rumah ini. Ini saya sudah izin juga ke pengurus di cabang Jember, dan ya mau di ini kita harus up juga supaya di kemudian hari tidak terjadi lagi hal-hal yang memang ini hal-hal yang harusnya tidak boleh terjadi di antar sesama pencak silat ya. Jadi kita bahas di sini bukan berarti kita bukan berarti saya bakar memanas-manasi saudara-saudara di Jember supaya lebih ini lagi, tidak. Di sini saya hanya memberikan mungkin ada solusi dan sarannya harus seperti apa, cara menyelesaikan masalah-masalah seperti ini seperti apa. Mungkin tidak juga harus mengikuti yang akan saya sampaikan, tapi setidaknya mungkin ada sedikit sedikit penjelasan supaya semuanya harus diselesaikan dengan kepala dingin, maksudnya seperti itu. Dari kronologinya, awal mulanya terjadi pengrusakan rumah itu ada karena tanggal 26 Desember ya, yang menurut informasi yang saya dapat itu ada oknum dari PSAT yang datang ke tempat latihannya anak-anak IKS Pikira Sakti, terus dia lempari ke arahnya anak-anak IKS lah. Terus kejadian itu direkam oleh saudara Kus ya, saudara Kus, di beritanya juga, informasinya juga ada saudara Kus. Karena video itu makin viral ya, video itu makin viral di media sosial karena di up ke media. Jadi dari yang warga PSAT ini dia mungkin tidak terima dengan viralnya video itu, terus dia ke rumahnya Kus dengan pada jam 12.30 ya, atau setengah 1 untuk menyelesaikan masalah ini ya. Maksudnya untuk berdamai supaya video, kenapa bisa sampai video itu di up ke media, mungkin maksudnya seperti itu. Tapi ternyata di sana saudara Kus ini tidak ada di sana, dan yang ada kalau tidak salah dari informasinya adalah kakaknya ya. Ada kakaknya di sana, terus kakaknya juga bukan berarti tidak menerima kedatangan dari teman-teman PSAT ini, tapi maksudnya jamnya yang salah. Seharusnya itu masih jam-jam sore, jam 7 atau pagi, siang ya kan. Tidak usah dengan tengah malam begitu ya. Nanti kan perkiraannya mengira dengan apa ya, kok tengah-tengah malam maksudnya apa? Kan kalau misalnya hal-hal seperti itu kan kita, kalau namanya orang bela diri pasti dia akan antisipasi ya, dia akan antisipasi. Tidak mungkin dia mau saja dibawa keluar atau mau dengan menyelesaikan masalah dengan malam-malam seperti itu. Namanya kita belajar bela diri, pasti kita akan punya sifat mawas diri atau lebih ke was-was, ini benaran mau minta maaf atau tidak, atau mungkin mau menyelesaikan masalahnya atau tidak ya. Karena kejadian sebelum-sebelumnya itu kan ada ya, antara kedua perguruan ini ada sedikit perbedaan pendapat dan juga kesalahpahaman yang banyak. Jadi itu was-was dari saudara Kus ini ya, saudara atau kakaknya Kus ini memang sudah seharusnya sebagai seorang pendekar seperti itu. Jadi dari masalah itulah mulailah, karena tidak adanya saudara Kus ini di rumah, terus
rumahnya dilempari ya. Nanti gambarnya saya di sini, kaca-kaca yang ada logo IGS-nya dihancurkan, dan juga satu TV juga dirusak. Dan dari penjelasan dari voice note-nya saudaraku sini, katanya TV ya, televisi dan juga tugunya yang di depan, karena katanya ada tugu kecil 2 itu juga dirusak. Sekarang itu saya memberikan sedikit saran untuk saudara-saudara yang memang di luar sana masih punya sifat yang mungkin susah dikontrol atau gimana, kayak misalnya mau mengganggu orang lain atau apa segala macam karena mungkin sudah punya gelar pendekar atau sudah belajar bela diri atau latihan. Seharusnya tidak boleh untuk mencari lawan, atau artinya mencari cari masalah dengan orang. Seharusnya tidak seperti ini. Ini bukan untuk IKS saja, PSAT saja. Ini berlaku untuk kita semua yang belajar pencak silat, belajar bela diri, belajar karate, atau belajar apapun itu yang berhubungan dengan bela diri. Kita tidak boleh menyombongkan itu. Jadi kita gunakan untuk lebih hal-hal yang penting, kayak membantu orang. Mungkin ada orang yang disakiti atau ada yang copet, kita bisa bantu orang. Intinya kita gunakan hal ini sebagai kelebihan kita itu untuk menjaga orang atau membantu yang lebih lemah ya. Saya sarankan mungkin untuk sementara ini lebih baik kita penggalangan dana untuk erupsi Gunung Semeru ya. Kalau mungkin saran dari saya untuk kesibukan untuk saat ini ya. Karena masyarakat di sana sangat membutuhkan bantuan dari kita semua. Seharusnya seperti itu. Kayak seperti kemarin-kemarin. Dan juga untuk saudara-saudara, kalau misalnya sekarang mau berbuat segala sesuatu, berpikir dulu baru berbuat. Jangan setelah berbuat baru berpikir. Itu terbalik. Karena apa? Sekarang itu zamannya media, zamannya teknologi. Kamu melakukan hal sedikit apapun, kau mau makan saja masih story, mau pergi kemana saja masih story, lagi ini story, lagi itu story, lagi pokoknya semuanya story ya. Kita buat status, buat video pendek untuk diposting di internet. Apalagi kita berbuat kejahatan, gampang sekali orang rekam. Itu jangankan orang IKS yang kebetulan ada di lokasi itu, masyarakat biasa pun pasti akan merekam hal-hal yang memang tidak pantas seperti itu ya. Kayak seperti kayak tadi melempar batu ke teman-teman IKS itu, seharusnya tidak boleh terjadi. Kalau memang itu terjadi dan kamu terekam, bukan berarti kamu marah-marah, tidak bisa, karena memang tindakan yang kamu lakukan itu merugikan orang lain seperti itu. Jadi seharusnya tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, maksud saya gini, mau sampai kapan sih? Mau sampai kapan kita terus ada kesalahpahaman seperti ini, terus sedikit-sedikit mau bentrok, sedikit-sedikit mau berkelahi. Ayolah cari prestasi yang lebih menguntungkan, yang bisa membanggakan perguruan kita atau bela diri kita atau organisasi kita ya. Bukan berarti dengan kamu cari masalah dengan perguruan lain terus kamu dibanggakan, tidak. Ketika kamu di penjara pun yang kesana mau lihat kamu itu berapa orang sih? Paling 1-2 orang, Pak. 1-2 orang. Kebetulan pun datang, kalau rame-rame pun paling sekali atau 2 kali. Setelah itu kamu akan sendiri di dalam penjara, seperti itu. Ya, itu memang udah faktanya seperti itu. Ya. Karena mereka juga, teman-teman yang lain, saudara-saudara lain, seorganisasi yang lain juga punya kesibukan tersendiri, ya. Tidak setiap hari harus hadir untuk membawakan makanan atau menemani kamu di sana, tidak. Ya, tidak. Kecuali kalau kamu di luar boleh berkunjung setiap saat ya. Jadi alangkah baiknya kita berpikir dulu baru kita melakukan sesuatu ya. Kalau misalnya hidup damai, semua akan berjalan dengan lancar dan saling sapa ketika ketemu dimanapun kita berada. Dan mungkin lebih bagus lagi akan menambah perseluruhan antar pencaksilat sesama IPSI begitu ya. Apa salahnya sih berkata damai itu apa salahnya sih gitu, hidup berdampingan itu kayak susah sekali ya. Nah, jadi itu saja, semoga tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini untuk saudaraku. Semoga masalah ini cepat selesai ya. Yang sabar untuk saat ini, karena ini sudah menjadi salah satu tantangan untuk kita ketika kita memiliki organisasi atau perguruan yang memang punya sesuatu di dalamnya ya. Kita tantangannya pun makin besar ya, seperti. Jadi ingat pesan guru besar bahwa semakin kita dihina maka kita pun akan semakin berkembang. Jadi seperti itu. Jadi mungkin sekian sedikit informasi dari saya. Semoga masalah ini cepat selesai.
Terima kasih, salam Jinso.